Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu dari surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma dalam hubungannya dengan Injilnya Tuhan di dalam Lukas 15 tentang anak yang hilang. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dia memberikan perumpamaan sesuatu tentang orang Yahudi. Rasul berkata demikian, "Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan, Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Yang mau kita garis bawahi adalah ayat yang kedua dan ketiga. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Israel, mereka sungguh-sungguh bekerja giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, tetapi berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Di ayat pertama Paulus menyayangkan bahwa mereka demikian, yang artinya hal itu tidak pernah menyelamatkan mereka. Hal ini terjadi juga dalam kehidupan rohani kita. Jikalau kita melayani Tuhan, jikalau kita bertobat, jikalau kita mau dekat kepada Tuhan, tetapi kedekatan kita kepada Tuhan, pertobatan kita adalah karena kita mengandalkan kemampuan kita, dan pertobatan kita adalah karena kita merasa memiliki kebenaran, maka kita tidak akan pernah bisa selamat, Bapak Ibu. Kurang hebat apakah orang Yahudi itu? Mereka telah berdiri di bait Allah setiap hari di pelataran bait suci. Mereka setiap hari diserambinya Salomo dan mencium betapa harumnya perdukaan Harun. Tetapi mereka sendiri tidak memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran Allah, tapi mereka merasa bahwa aku bisa bertobat, aku berbuat baik, aku melakukan pelayanan karena dia mengusahakan dari dirinya sendiri. Pertobatan dan perbuatan baik, jikalau itu timbul dari dirimu sendiri, bukan karena anugerah Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana orang Yahudi di dalam Injil Lukas, bukankah orang Farisi itu telah bersyukur kepada Tuhan? Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia telah berbuat baik. Aku bersyukur kepadamu bahwa aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan orang seperti pemungut cukai itu. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas ketaatannya, tetapi pada saat yang sama ketaatan itu diklaim sebagai kebenarannya, dan itu membuat dia memandang rendah orang lain yang begitu berdosa. Dan pada saat yang sama dia ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, perbuatan atau ketaatan itu tidak pernah lebih penting daripada sikap nuranimu. Perbuatan, ketaatan itu tidak menjadi bukti bahwa kamu berkenan di hadapan Tuhan. Yang paling penting di hadapan Tuhan adalah sikap batin yang merendahkan diri. Tidak ada di dalam Injil kasih karunia Tuhan yang diselamatkan oleh karena usaha manusia. Karena usaha kita, sebaik apapun usaha kita, itu tidak bisa pernah membenarkan kita. Hanya kasih karunia Allah yang bisa melayakkan kita, tapi masalahnya apakah kita berusaha untuk mau hidup dalam anugerah Tuhan? Hidup dalam anugerah Tuhan adalah kamu harus mati bagi dirimu.
Bahkan dalam pertobatanmu, dalam pelayananmu, dalam apapun yang kita lakukan, kita nggak boleh mengambil bagian dari diri kita sendiri, karena diri kita tidak mungkin bisa menghasilkan yang benar dan yang baik. Mengapa di Matius 7 orang yang bermujizat, orang yang bernubuat dalam nama Yesus itu ditolak oleh Tuhan? Bukankah mereka telah bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah mereka telah bermujizat demi nama Tuhan? Tapi mengapa mereka tetap ditolak oleh Tuhan? Bukankah begitu kejam? Bukankah begitu mengerikan? Jikalau yang bermujizat dan bernubuat saja ditolak oleh Tuhan, apalagi kita yang tidak demikian. Tapi perkaranya bukan di situ, Bapak Ibu. Tapi perkaranya adalah di sikap hati mereka. Mereka mungkin mendapat karunia, mereka mungkin mendapat talenta dari Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki nurani yang benar, nurani yang merendahkan diri, hati yang merendahkan diri untuk mempergunakan karunia dan anugerah itu. Itulah yang membuat mereka tertolak. Kita bisa ditolak oleh Tuhan karena hati kita tidak benar dalam bersikap di hadapan Dia. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita nggak mungkin bisa bertobat, kita nggak mungkin bisa berubah, kita nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak menganugerahkannya kepada kita. Maka kita sebagai orang Kristen harus melatih diri kita untuk hidup dalam kematian. Kita harus mati bagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita untuk memulai kerendahan hati? Bagaimana caranya kita untuk memulai sikap hati yang benar? Kita harus menghancurkan hati kita sebagai pilihan yang pertama. Kita harus merasa, kita harus hidup di dalam keyakinan bahwa aku nggak bisa menolong diriku sendiri. Iman yang murni itu tidak pernah lahir ketika kamu mengandalkan kemampuan kamu. Iman yang sejati adalah ketika kamu diperhadapkan pada keadaan di mana kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Iman itu bukan khayalan, Bapak Ibu. Iman itu adalah bagaimana kita menghadapi realita. Itulah iman. Iman bukan sesuatu yang mengawang-awang. Iman itu adalah memampukan kita untuk menghadapi realita. Maka enggak heran kehidupan para nabi dan para rasul menghadapi begitu banyak sekali penderitaan. Bukan karena Tuhan membenci mereka, tapi karena Tuhan lebih peduli kepada kualitas iman mereka di dalam penderitaan dan rasa sakit itu daripada rasa aman palsu selama di dunia ini. Iman itu tidak pernah bisa murni, iman itu tidak pernah bisa lahir selama kamu di dalam zona aman kamu. Maka ketika Tuhan izinkan seseorang mengkhianati kita, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita tidak punya harapan, mengizinkan kita sakit, mengizinkan kita terluka, itu bukan karena Tuhan membenci kita, tapi karena Tuhan mau melatih seberapa dalam iman kita, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk keselamatan kita. Maka jangan terlalu cepat menghakimi peristiwa dalam hidupmu. Kamu jangan mengambil bagian Tuhan untuk menilai dirimu. Kamu jangan mengambil bagian Tuhan untuk menilai peristiwa hidupmu, karena kamu dan saya, kita sama sekali nggak tahu apa-apa yang sedang Tuhan persiapkan di balik semua kejadian. Mungkin saudara-saudara Ayub telah mengutuki dia, dan Ayub sendiri memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jikalau ia memutuskan untuk murtad kepada Tuhan, bukankah dia akan celaka? Tapi oleh anugerah Tuhan, Ayub tidak memikirkan apa yang saudara-saudaranya perkatakan tentang dia dan Tuhannya, tapi dia memilih untuk setia percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ia sendiri oleh anugerah Tuhan melihat apa yang Tuhan berikan dalam pemulihan hidupnya. Imannya diselamatkan, dan terlalu mudah bagi Tuhan untuk memulihkan dia kepada keadaannya yang semula. Tapi ketidakmurnian kita dan ketakutan kita membuat kita tidak bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita ini. Hukum kehidupan,
Hukum rohani itu tidak seperti apa yang terlihat. Ada banyak yang tersembunyi di dalam hati manusia yang kita nggak tahu. Ada banyak yang palsu di dalam diri kita. Ada banyak yang nggak murni, ada banyak yang nggak benar dalam diri kita. Maka dalam proses bertumbuh, dalam melayani Tuhan, dalam pertobatan kita, kita harus datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku benar-benar nggak mengerti diriku seperti apa. Dengan demikian, Tuhan tuh suka sekali dengan orang yang mengandalkan Dia sepenuhnya. Tuhan begitu senang ketika kita tidak lagi mengandalkan diri kita. Jangan campurkan kepentinganmu dalam pertobatanmu. Misalnya, aduh, aku ingin tampak rohani. Mungkin memang bagus tampak rohani, tetapi itu udah nggak murni. Aduh, aku pengen dipuji. Manusia itu selalu mencari untuk dihargai. Manusia itu selalu melakukan banyak hal untuk dihargai. Tapi ketika kamu tidak dihargai, ketika kamu dikhianati, ketika kamu mengalami yang buruk, dan kamu berusaha untuk menikmati yang buruk itu, mati di dalamnya, dan ketika kamu melatih dirimu seperti itu setiap hari, maka kamu nanti akan melihat bahwa dirimu itu lagi udah gak penting. Maka nanti kamu gak akan menuntut apa-apa. Itulah kunci damai sejahtera. Apa yang membuat damai sejahtera kita hilang? Karena kita merasa penting, kita merasa perlu dihargai, kita merasa perlu dihormati, kita merasa perlu mendapat ini, kita merasa perlu untuk ini, itu, dan macam-macam. Tapi kalau kita sudah mati terhadap diri kita, mati terhadap keinginan kita, tapi sekarang yang kita anggap berharga hanyalah Kristus itu, maka apapun keadaan hidupmu itu gak bisa memisahkan kamu dari damai. Itulah yang dialami para rasul, Bapak Ibu. Bukankah Petrus telah dianiaya? Bukankah Paulus telah luntang-lantung? Bukankah para rasul telah mengalami banyak sekali aniaya dalam hidup mereka? Pakaian saja mereka tidak punya banyak, makanan saja mereka terbatas. Paulus kasut pun dia nggak punya. Tapi mengapa mereka begitu mati-matian rela mati demi Tuhannya yang mulia? Mengapa mereka rela mengalami rasa sakit yang demikian demi melayani Tuhan Yesus Kristus? Karena penderitaan mereka, rasa sakit mereka telah mematikan seluruh bagian dari diri mereka. Maka mereka tidak lagi hidup bagi diri mereka, tapi hidup bagi Allah. Karena apa? Mata mereka telah terbuka melihat pengharapan yang besar, lebih mulia daripada apa yang ada sekarang ini. Bahaya bagi orang, bahaya bagi kita jikalau kita tidak tertarik pada kekekalan. Bahaya bagi kita apabila kita terlalu mencintai dunia ini. Bahaya bagi kita jikalau kita terlalu banyak ambisi dalam kehidupan ini. Karena itu akan menutup mata batin kita untuk bisa melihat betapa kayanya Kristus itu. Adalah anugerah yang begitu besar apabila di dalam Kristus Dia yang miskin, Dia yang sakit, Dia yang menderita, Dia yang kesusahan, tapi kita bisa melihat Dia lebih berharga daripada apapun. Itu anugerah. Kalau sekarang kita belum mampu melihat itu, maka kita harus melihat itu, meminta kepadanya agar Dia mencelikkan mata kita sebagaimana Dia telah menyembuhkan orang buta di dalam Injil. Kita harus memohon anugerah Tuhan. Kita harus meminta pertolongannya untuk bisa melihat, Tuhan, tolong mampukan aku untuk melihat betapa lebih berharganya Engkau, betapa lebih baiknya Engkau daripada semua yang Engkau alami. Tuhan itu jauh lebih penting, Bapak Ibu, daripada apapun yang kita alami. Maka relakanlah hatimu untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan. Tuhan itu tidak pernah membenci kita, dan Tuhan itu tidak pernah menuntut kita untuk seperti apa-apa, tidak. Yang Dia hanya mau adalah, ada nggak Tuhan di dunia ini yang seperti Kristus yang ngomong,
Aku hanya mau kamu di dalam aku dalam kamu. Betapa Tuhan itu merindukan persekutuan dengan Dia. Yang Tuhan rindukan dari seluruh manusia adalah kamu ciptaanku bersatu dengan aku kembali sumber kehidupan. Itu Tuhan berikan. Di dalam banyaknya ideologi keagamaan di dunia, mungkin mereka menawarkan surga macam-macam, tapi Kristus hanya berkata, aku mau aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Yang Tuhan mau adalah persekutuan kita dengan Dia. Dan mungkinkah kamu bersekutu dengan Dia kalau kamu tidak bersekutu dengan salib? Mungkin yang kamu bersatu dengan Dia kalau tanganmu juga tidak dipaku seperti tangannya Dia. Mungkinkah kamu mati bersama Dia kalau kamu tidak naik ke atas salib yang sama? Hal ini berat untuk bisa dilakukan, karena hal ini menjadi berat karena terlalu banyak kepentingan dalam diri kita. Kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita punya hal-hal yang kita anggap sebagai kebenaran kita. Manusia itu terlalu suka mengasihani dirinya sendiri. Ya, kan kalau aku gak seperti dia kan, masa sayang sekali aku gak seperti dia. Maka aku harus seperti dia. Aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Kita suka sekali mengasihani diri kita. Kita mengasihani diri kita karena kita nggak melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Bukankah Rasul yang sama, Paulus telah menyatakan bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Jadi bersyukurlah dalam segala hal. Terimalah apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, karena itu selalu baik bagi kita. Jangan ciptakan kebenaran-kebenaranmu, dan hal ini paling sering dilakukan oleh anak muda. Jangan cepat berasumsi, jangan cepat menilai dirimu. Jangan kamu yang menilai dirimu, biar Tuhan yang menilai kamu. Ketika kamu misalnya jatuh di dalam dosa, kamu nggak perlu yang gimana-gimana. Ketika kamu merasa jauh dari Tuhan, nikmati kematian itu. Ketika kamu merasa tersiksa, betapa aku begitu banyak dosa, kamu diam aja. Kamu nikmati kematian itu. Ketika kamu mengalami kematian demi kematian, nanti kamu akan melihat betapa kamu gak tertarik lagi dengan dosa itu. Yang salah hari ini adalah gereja ajarkan ketika kamu berdosa, jatuh ke dalam dosa, kamu terlalu cepat bereaksi. Itu gak perlu. Hanya dengan diam, jiwamu itu dimurnikan. Kalau kita terlalu banyak aktif, kita terlalu banyak repot, mikirin ini, mikirin itu, ini gak pernah tenang, ini gak pernah beristirahat, gak bisa kita bertobat. Gak bisa. Ada orang, wah kalau kamu sudah musuh, datang terus kepada Tuhan, lalu menangis, meraung-raung dan macam-macam. Pokoknya dengan menangis sudah puas. Sekarang orang cari gereja yang bisa cepat buat kita nangis. Nah, aku merasakan perasaan yang ketika aku menyembah Tuhan tuh kayaknya nangis-nangis, aku puas. Kamu pikir kamu sudah rohani? Begitu salah. Kamu sudah menyembah berhala. Kamu tidak hidup bagi titah Tuhanmu, tapi kamu menilai Tuhan menurut perasaanmu. Jangan percaya pada perasaanmu. Jika keputusasaanmu yang adalah perasaanmu adalah benar, kamu sekiranya tidak mungkin selamat. Anak muda itu banyak jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Alah, ini lagunya nggak enak, lagu yang ini cuma nangis. Berarti kamu ibadah untuk nangis-nangis buat apa? Air mata itu banyak yang palsu loh Bapak Ibu. Pemain sinetron itu malah air matanya palsu. Gak benar. Jadi jangan menyembah Tuhan karena perasaanmu. Jangan datang kepada Tuhan karena perasaanmu. Salah.
Ketika kamu tak merasakan apa-apa, ketika kamu tak merasakan kehadiran Tuhan, tapi kamu tetap memilih berdoa, kamu tetap percaya kepada Dia, itulah iman. Karena kamu gak merasa apa-apa, iyalah, kamu gak merasakan apa-apa, rasanya datar. Makanya ketika kamu jatuh dalam dosa, sepertinya kamu udah jauh banget dari Tuhan. Tuhan itu bisa sengaja menjauhkan dirinya dari kamu, bukan karena Dia mau membenci, tapi karena Dia mau melihat kamu sejauh mana bertindak. Kamu tetap percaya nggak? Ingat, ada orang anak muda pernah konsultasi dengan saya. Aduh Elia, saya itu udah jatuh dalam dosa saya itu begitu banyak sekali dosaku. Kayaknya Tuhan tidak akan menerimaku lagi. Orang yang seperti itu adalah orang sombong. Dia berpikir bahwa dosanya lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Itu penipuan. Dosamu itu gak pernah lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Gak pernah. Makanya di Lukas 15, anak yang hilang itu, Bapak Ibu, anak yang hilang itu ketika kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan bilang, lah kamu ngapain balik lagi? Kamu kan dosamu dan ketika kamu mengalami dosa yang banyak sekali, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak tuntut kamu, Dia hanya apa? Dia nggak mungkin. Tuhan tuh nggak suka mungkin. Enggak, Dia tuh nggak mau gitu. Dia ketika Dia tahu kamu kembali, potonglah ini, sembelihlah ini, kan kata bapaknya kan. Begitu juga dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita kembali. Tuhan itu gak seperti kita. Kita suka ngungkit-ngungkit. Ketika misalnya ada orang yang kita kasihi, lalu dia jahat sama kita, dia pergi dari kita, lalu dia kembali lagi sama kita. Lah, katanya kamu udah gak suka saya, ngapain kamu datang lagi? Nah, itu manusia. Tuhan gak begitu. Lah, katanya kamu udah gak senang sama saya, ngapain lagi kamu ikut sama saya? Nah, itu manusia. Tuhan tidak demikian. Kita bisa putus asa untuk menasehati saudara kita. Kita bisa bosan untuk menolong orang lain, tapi Tuhan tak pernah bosan menyelamatkan manusia. Makanya itu yang saya katakan, jangan cepat menilai dirimu. Ini penyakit anak muda. Sesama anak muda saya ngerti, ya. Dia merasa dosanya itu udah kayak gunung yang nggak bisa didaki. Itu bukti kesombongan. Karena kita berpikir bahwa kita, itulah yang dialami Yudas. Yudas lebih percaya dosanya lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Dia bunuh diri binasa. Petrus terbalik. Dia percaya, sekalipun aku menyangkal Engkau ya Tuhanku, dan hari ini di kematianmu adalah bukti bahwa Engkau, kasih-Mu lebih besar daripada penyangkalanku. Dan dia selamatkan, diselamatkan dia. Nah, itulah yang kata Paulus tadi, kenapa orang Farisi itu sekalipun mereka taat, tapi mereka tidak bisa selamat. Karena mereka membuat kebenaran-kebenaran, berasumsi dengan kebenaran-kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka nggak bisa melihat kebenaran Allah. Mereka tidak mengizinkan Allah untuk memberitahu realita hidup mereka kepada mereka, tapi mereka ciptakan penilaian-penilaian tentang diri mereka, yang itulah yang menghanyutkan mereka. Jadi jangan ciptakan kebenaran-kebenaranmu untuk menilai dirimu, itu bisa mencelakakan engkau. Jadi ketika kamu merasakan Tuhan tuh sedang jauh, sedang dekat, nggak apa-apa, kamu nikmati aja. Kamu tetap percaya itu bare minimum. Nanti itu akan terlatih. Nanti semakin lama kadar iman itu ada namanya dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan roh. Semua diterjemahkan dengan roh. Tapi dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, jiwa itu punya inti, namanya nous. Nous dalam bahasa Indonesia disebut dengan roh. Nous itulah soe, hidupnya Allah itu berdiam di dalam.
Nah, kenapa ada orang tertarik dengan Tuhan? Kenapa ada orang bisa tetap percaya Tuhan? Itu karena nusnya masih hidup. Tapi kenapa ada orang gak mau percaya Tuhan, gak tertarik sama Tuhan, gak tertarik sama surga, gak tertarik pada keselamatan? Nusnya mati. Apa yang membuat itu mati? Ketidakmurniannya ditumpuk-tumpuk, jadi gak bisa melihat Allah itu seperti apa. Jadi banyaklah untuk diam di hadapan Tuhan. Diam. Bagaimana caranya? Ya dengan doa. Doa itu bukan tentang berkata-kata banyak. Doa itu bagaimana kamu diam, rest, istirahat di hadapan Tuhan. Kalau kamu nggak melatih dirimu untuk diam di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita nggak melatih diri kita diam di hadapan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa benar-benar sadar ada yang salah dalam diri kita. Emang kamu pikir yang menyesatkan itu sadar mereka sesat? Tak sadar. Orang yang bermujizat, bernubuat di Matius 7 yang Tuhan tolak, emang mereka sadar mereka sesat? Tapi ketika hakim itu datang, kaget mereka. Loh, kan aku bermujizat, kan aku bernubuat, kok aku gak selamat? Itulah yang dihadapi orang setelah kematian. Ketika orang setelah kematian, dia akan kaget. Realita dunia itu terbalik. Kalau udah sadar, gak mungkin begitu terus. Jadi pertobatan itu bukan tentang dosa atau tidak dosa, tapi tentang bahkan kita gak tahu itu dosa atau tidak. Itulah ngerinya dosa itu. Dosa itu bukan hanya tentang perbuatan. Gereja hari ini mengajarkan pokoknya cuma ini, bisa yes, ini no, ini yes. Nah, dosa itu hati, Bapak Ibu. Dosa itu hati, bukan hukum. Hukum itu hanya memberitahu apa yang di dalam hati. Hukum Taurat beritahu nggak boleh membunuh, nggak boleh ini, tapi membunuh itu muncul dari hati. Dosa itu hati, Taurat itu hukum. Makanya kalau orang pokoknya jadi Kristen itu pokoknya nggak boleh berbuat ini, nggak boleh berbuat itu. Bukan itu. Ada orang nggak berbuat itu pun tetap binasa. Ada. Paulus yang pembunuh bisa selamat. Penjahat di sebelah Yesus, bayangkan adil nggak? Dia mengakui di hadapan Tuhan, aku layak diperoleh aniaya ini. Tapi engkau ya Kristus, ingatlah akan aku apabila engkau kembali dalam kerajaan. Langsung dia dibawa Kristus ke Firdaus. Lah Yudas tiap hari ikut Yesus, taat kemana Yesus pergi, hanya karena uang. Dengan demikian ia berkhianat, binasa. Kita nggak ngerti kan? Kita nggak ngerti. Hukum rohani itu nggak ada yang ngerti. Makanya banyak orang kaget setelah kematiannya. Makanya Bapak Ibu, di sisa hidup kita ini, jikalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menimbun hikmat, agar Tuhan dalam anugerahnya menolong kita mengerti, mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang, itu akan membuat kita begitu rugi. Hidup itu bukan tentang hari ini. Hari ini tuh bukan hidup. Tuhan mana pernah menciptakan kita untuk hidup seperti hari ini. Dulu ketika Eden diciptakan, mana ada mall, mana ada itu macam-macam. Ini semua adalah usaha manusia untuk mempertahankan nyawanya dalam kesementaraan. Jikalau dunia ini adalah tujuan, gak mungkin Kristus naik ke surga meninggalkan kita. Karena memang tempat ini bukan tujuan.
Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagi. Nah, apakah kita merindukan itu? Kalau kita nggak merindukan itu, sayang sekali. Sayang, kasihan. Kalau kamu hanya merindukan tempatmu di tempat ini, renungan teman-teman yang anak muda ini secara khusus, siapa yang bisa bertahan di dunia ini? Gak ada. Apapun yang mereka genggam, berapa banyak pun mereka punya, semuanya di hadapan kematian gak bisa mempertahankan dirinya. Tak seorang pun yang bisa tahan berdiri di hadapan kematian. Ditelan semua. Semua berlalu. Kita ini akan digantikan anak-anak kita, dan kita sedang menggantikan orang tua kita menggantikan buyut-buyutnya kita. Tapi ada orang sekarang hidup seolah-olah dunia ini waduh. Kalau kita nggak merindukan kerinduan Tuhan kita, kemana kita akan pergi? Sedangkan dunia ini sedang lenyap dengan segalanya. Siapa yang bisa kamu pegang? Kita nggak bisa memegang anak kita ketika kita mati. Kita mati, mereka masih hidup, kita udah berpisah. Kita nggak bisa memegang mereka yang udah pergi. Mereka udah pergi, kita masih hidup. Kita tahu yang mati, mereka udah di mana? Nggak ada yang bisa menjadi pegangan dan sandaran kita selain daripada Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan hari ini tidak menjadi yang paling berharga bagi kamu, kamu begitu rugi. Bagi anak muda, kalau Tuhan tidak menjadi sandaranmu, Tuhan tidak menjadi pengharapanmu, Tuhan tidak menjadi tujuanmu, sia-sia. Sekalipun kamu memiliki segala sesuatu di dunia ini, batinmu akan tetap gelisah. Kamu gak akan pernah tenang dalam kehidupan. Karena Tuhan sendiri berkata, apakah artinya engkau memperoleh seluruh dunia jika kamu tak memiliki? Apakah artinya kamu menggenggam seluruh dunia kalau kamu tidak memiliki nyawamu? Tuhan kita itu, ya, Yesus Kristus yang baik itu adalah Tuhan yang tidak terbayangkan. Cobalah untuk merenungkan Tuhanmu. Cobalah untuk melihat Dia sejenak aja. Jangan kamu terpedaya dengan yang di dunia ini. Cobalah kamu renungkan Dia. Lihat gambar Yesus, lihat salibnya, lihat pakunya, lihat apa yang Dia perbuat. Coba kamu renungkan Dia sejenak aja. Coba kamu bayangkan Dia. Betapa baiknya Dia, Tuhan yang mulia itu. Betapa sempurnanya Dia, Tuhan yang murah hati itu, yang menyelamatkan kita. Bayangkan. Jangan kita hanya membayangkan apa yang sedang kita tumpuk, apa yang akan kita dapat, apa yang sudah kita punya. Bayangkan Dia, agar ketika kamu membayangkan Tuhan, kamu menyadari siapa kamu di hadapan Allah. Dengan demikian, pertobatan itu dimulai dari sana. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, persiapkanlah hidup kita untuk yang akan datang. Kita nggak tahu kapan kita mati kok. Kita nggak tahu kapan kita pergi. Jangan kita sampai mati dalam keadaan terikat dengan dunia ini. Kita akan ditarik oleh Efesus 6 yang kata Paulus itu apa? Roh jahat itu. Tapi ya kita belum ada pernah yang mati ya. Jadi kita nggak bisa ngomong terlalu banyak. Kita hanya bisa yang ngomong Alkitab aja. Jadi saya mau ngomong gimana nggak bisa. Karena apa, saya belum pernah mati. Jadi kita nggak bisa ngajarin, ya kan? Nah, jadi tapi Alkitab mengatakan realita kehidupan setelah kematian itu akan berbeda sekali dengan yang hari ini. Ketika malam kita hidup,
Nah Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa percaya kepada Tuhan, mampu percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Bayangin loh, kita melewati penderitaan yang sama dengan orang lain, tapi mereka tidak mampu percaya. Kita diizinkan Tuhan mampu percaya. Apa alasannya? Kita nggak tahu. Itu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Saya berlapor di CTK, orang tanya, kenapa kamu diberi iman, dia nggak diberi? Saya nggak tahu jawabannya. Saya nggak ngerti. Kenapa kamu dimampukan percaya? Dia dalam moralnya lebih baik daripada kamu. Tapi kenapa dia nggak percaya Yesus, kamu bisa percaya? Saya nggak tahu. Saya bilang aja, mungkin Tuhan tahu apa yang ada dalam hatinya daripada yang saya tahu. Nggak tahu. Karena kebaikan pun nggak ada yang benar-benar baik. Semua kebaikan dicampur oleh ragi kepentingan manusia. Jadi hari ini kita belajar banyak hal tentang mengikut Kristus itu. Jangan dirikan kebenaranmu sendiri. Jangan menilai dirimu, jangan menghakimi dirimu. Jikalau kamu merasa Tuhan jauh daripada kamu, tetaplah percaya, tetaplah beriman. Beriman itu bukan tentang wah kamu mengumbar dirimu, haleluya, amin. Enggak. Hanya dengan diam kamu bisa bertobat. Jangan terlalu aktif. Kesalahan orang hari-hari ini adalah ketika dia merasa dia sudah dekat dengan Tuhan, ketika dia sana, lompat sini, sana. Enggak. Itu mungkin kegiranganmu, tapi itu beda dengan pertobatan. Itu hal yang berbeda, Bapak. Itu hal yang lain. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan orang-orang kudus, lukisan Tuhan Yesus di dalam gereja-gereja purba, kalau Bapak Ibu ke Israel, kenapa mulutnya semuanya kecil? Kenapa? Karena kekudusan itu tentang sedikit bicara. Tapi kenapa matanya besar-besar? Dagunya segini, tapi matanya segini. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kebenaran itu. Iya. Makanya dalam pengkhotbah, makanya di dalam pengkhotbah dikatakan apa? Ini itu jangan banyak. Dalam doa pun tak perlu banyak kata-kata. Kamu nikmat, Tuhan pasti ajari kamu berdoa. Kamu pikir kamu berdoa kamu yang bisa ngomong? Roh yang memampukan berdoa dalam Roma 8, bukan kita. Ya. Nah dengan demikian kita nggak tertipu. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan tentang hal-hal seperti ini, tetapi ya waktu masih panjang. Saya nggak tahu masih panjang masih kan, tapi yang pasti adalah tanamkanlah dalam hatimu dan yakinkanlah kepada dirimu bahwa Tuhan, aku selalu membutuhkan pertolongan. Aku tidak mengerti apa-apa, aku nggak tahu apa-apa. Jadilah bodoh di hadapan Tuhan. Ya, jangan pintar di hadapan Tuhan. Jadi bodoh. Ketika ada orang menghina kamu diam aja. Ada orang mengkhianati, membenci, gak suka sama kamu, gak apa-apa. Nikmati aja. Dan kita jangan menuntut siapapun, Bapak Ibu. Kamu jangan pernah menuntut orang lain agar lebih baik dari kamu. Jangan. Itu dosa. Kedengar rohani kan? Jangan itu menyiksa kamu. Kalau Tuhan belum izinkan dia bertobat, ngapain kamu paksa? Ya kan? Kalau Tuhan belum izinkan dia berubah, ngapain kamu paksa? Kenapa Tuhan menyembuhkan yang ini, yang itu dia biarin? Ada maksudnya. Jadi jangan merasa pintar. Nikmati kebodohan itu. Ya, nikmati. Kadang gini, loh kenapa ya? Pokoknya kita udah kasih tahu benar, kita doakan mereka, biarlah Tuhan yang mengubah mereka. Jangan pernah merasa mampu kamu mengubah orang lain. Gak bisa. Ketika kamu merasa mampu untuk mengubah orang lain, kamu tuh tak melayani dia, tapi karena kamu merasa kamu mampu, itu gak berguna. Kenapa? Kamu udah mengandalkan dirimu, kamu mengambil bagian Tuhan.
kamu nggak mengizinkan dia, ya kan? Coba kalau Paulus waktu itu nggak membunuh-bunuh orang, coba kalau Paulus waktu itu nggak menganiaya orang Kristen, mungkin nggak dia jadi rasul yang paling besar. Tapi justru semua dosa-dosanya itu Tuhan jadikan menjadi alasan, inilah kehinaanmu, sekarang aku mengubah engkau sebagai bukti bahwa kasih karuniaku begitu besar terhadap kamu. Ya, jadi jangan pernah memaksa. Ketika misalnya kamu, dan ini yang paling penting, jangan terlalu kepo sama kehidupan orang lain. Itu paling penting. Karena apa? Kepo itu bukti kesombongan. Jangan terlalu kepo. Misalnya apa? Ya kalau kita ngobrol-ngobrol oke lah. Tapi kalau terlalu kepo, misalnya ketika kamu menghadapi orang lain konseling, kalau saya menghadapi konseling, kalau saya tanya dia 2 kali dia nggak mau jawab, saya nggak akan tanya lagi. Karena apa? Saya menghargai dia. Kalau saya paksa dia mengatakan itu belum, dia nggak akan pernah bertobat. Karena ya Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia nggak paksa. Tapi tidak, karena apa? Pertobatan itu tentang batin, bukan tentang ini enggak gitu hukumnya. Itu Taurat. Ini itu hukum Taurat. Dan dia orang Farisi itu selamat enggak? Mereka nggak tertolong dengan hukum Taurat. Tapi lihat Paulus yang tadinya begitu orang yang Taurat sekali, tapi oleh karena kasih karunia Kristus ditinggalkan hukum Taurat, dia sekarang mengikut kepada anugerah Tuhan. Ya, jadi jikalau kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang menghina kita, menyakiti kita, bersyukurlah. Kenapa? Kalau tuh orang menyakiti kita, kadang belas kasihan Tuhan itu adalah untuk tersembunyi di balik rasa sakit yang kita terima. Dan yang terakhir saya mau katakan, selalu ajari dirimu untuk mengampuni orang lain. Ya, kenapa? Pengampunan yang kamu berikan kepada orang lain adalah cara Tuhan agar melalui kamu orang itu merasakan kasih Tuhan. Pengampunan yang kamu berikan kepada musuhmu adalah caramu untuk membuat dia merasakan kasihnya Tuhan. Dan pengampunan yang kamu berikan kepada Tuhan adalah cara Tuhan untuk memampukan kamu berbuat baik. Kalau Tuhan gak mengampuni dosa kita Bapak Ibu, mungkin gak kita mengatakan Tuhan itu kasih. Kita gak mungkin merasakan betapa besarnya kasihnya Tuhan kalau kita gak merasakan pengampunannya. Begitu juga orang jahat sama kamu. Kalau orang jahat itu kamu gak ampuni, bagaimana dia mungkin merasakan kasihnya Tuhan? Jadi ketika orang jahat, orang gak suka sama kita, ampuni mereka. Ketika orang merugikan kita, gak apa-apa, gak apa-apa, ampuni mereka. Apa? Karena dengan mengampuni mereka, kita menabur kasih Tuhan dalam hidup mereka. Itu menjadi benih bagi keselamatan dia dan keselamatan kamu. Dia merasakan kasih Tuhan dan kamu dimampukan untuk mengasihi. Untung nggak? Untung, dua-duanya untung. Yang kamu ampuni mendapat kasih, kamu mendapatkan kemampuan untuk mengasihi. Makanya Tuhan mengenai pengampunan berkata, ampunilah 70 kali 7. Karena apa? Itu baik bagi kamu dan kita semua. Ya, jadi jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam, apapun itu gak ada gunanya untuk kita simpan. Karena kalau Tuhan demikian kepada kita, apa yang bisa kita berbuat? Gak ada kan? Ya, semungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Kemudian bagi Allah selamanya.